Halo, saya Catherine Esa Manalu, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat ini bertugas di bagian Hukum dan Orta Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan konsep akuntabilitas dalam bentuk peta konsep atau biasa dikenal dengan mind map, beserta penerapannya pada unit kerja masing-masing. Berikut ini merupakan tampilan peta konsep modul akuntabilitas. Ada 4 hal yang akan dibahas dalam materi akuntabilitas. Yang pertama yaitu konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Lalu yang keempat adalah menjadi PNS yang akuntabel. Lalu apakah yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh ASN dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Lalu apakah perbedaannya dengan responsibilitas? Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam konsep akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas publik yang mencakup fungsi dan jenis akuntabilitas. Yang kedua yaitu pentingnya akuntabilitas yang termuat dalam aspek-aspek akuntabilitas. Yang ketiga, tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas publik dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama akuntabilitas vertikal, yang kedua akuntabilitas horizontal. Ada fungsi dari akuntabilitas publik ialah sebagai kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, dan juga efisiensi dan efektivitas. Apakah pentingnya dari akuntabilitas? Pentingnya akuntabilitas dapat dilihat dalam aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, bahwa akuntabilitas merupakan sebuah hubungan, yaitu relationship. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi terhadap hasil. Yang ketiga, akuntabilitas menuntut adanya laporan. Akibat adanya laporan tersebut, maka ada konsekuensi. Lalu yang terakhir, aspek akuntabilitas membutuhkan perbaikan kinerja. Ada 5 tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas stakeholder, yang kedua akuntabilitas organisasi, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas individu, dan yang terakhir akuntabilitas personal. Konsep selanjutnya dalam akuntabilitas adalah mekanisme akuntabilitas. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme akuntabilitas. Yang pertama yaitu dimensi, yang kedua yaitu alat akuntabilitas yang digunakan, yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama kita bahas tentang dimensi. Ada 4 dimensi akuntabilitas. Yang pertama akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua akuntabilitas proses. Yang ketiga akuntabilitas program. Yang keempat akuntabilitas kebijakan. Untuk alat akuntabilitas yang digunakan ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan strategis, yang kedua kontrak kinerja, lalu yang terakhir yaitu laporan kinerja. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Ada 9 hal yang perlu diperhatikan agar lingkungan kerja tercipta menjadi lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, adanya kepemimpinan. Yang kedua, adanya transparansi. Yang ketiga adalah integritas. Yang keempat yaitu responsibilitas yang dibagi atas 2 hal, yaitu responsibilitas perseorangan dan responsibilitas publik. Yang kelima adanya keadilan. Keenam adanya kepercayaan. Ketujuh adanya keseimbangan. 8 adanya kejelasan. Lalu yang terakhir adanya konsistensi. Konsep selanjutnya yaitu akuntabilitas dalam konteks. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama yaitu transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek curang dan praktek korup. Yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Lalu yang terakhir yaitu adanya konflik kepentingan. Konsep selanjutnya yaitu menjadi PNS yang akuntabel. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama,
asas penyelenggaraan kebijakan. Yang kedua, prinsip profesi ASN. Yang ketiga, perilaku PNS. Adapun asas-asas penyelenggaraan kebijakan terdiri atas profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, lalu yang terakhir, kesejahteraan. Selanjutnya, prinsip profesi ASN, yaitu yang sesuai dengan nilai dasar, kode etik dan perilaku, kemampuan bertanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan yang terakhir yaitu profesionalitas jabatan. Selanjutnya, perilaku PNS. Perilaku PNS yang diharapkan yaitu perilaku yang tidak didasari dengan adanya konflik kepentingan. Yang kedua, perilaku yang sesuai dengan kode etik PNS. Yang ketiga, perilaku terkait transparansi. Yang keempat, perilaku yang tidak curang dan tidak korup. Yang terakhir yaitu perilaku yang bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara.